Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perhitungan pendapatan nasional. Kelompok 4 terdiri dari Nurvita Sari, Intan Puspita Arumsari, dan saya Putra Vitasari. Sejarah pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini memiliki arti khusus dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun. Yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Sir William Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penaksiran yang lebih sistematik dikerjakan oleh George King pada tahun 1696. Pada waktu itu, King menambah nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional. Nah, negara pertama yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep produk nasional bruto adalah Amerika Serikat pada tahun 1942. Negara ini baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep produk domestik bruto pada tahun 1991. Selain mengacu pada SNA, Amerika Serikat juga memiliki acuan sendiri berjuluk National Income and Product Account of the US, biasanya disingkat NIPA. Negara-negara Eropa juga mempunyai pedoman sendiri dengan nama European System of Account, disingkat ESA. Seperti halnya SNA dan NIPA, ESA juga selalu melakukan perbaikan. ESA terbaru yang kini diacu oleh negara-negara Eropa adalah ESA 2010. Pada masa sekarang, ini semua negara di bumi menghitung pendapatan nasionalnya, terutama dengan konsep produk domestik bruto atau PDB, sehingga kinerja ekonomi antar negara bisa dibandingkan. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada SNA 2008. Selanjutnya ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapatan tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat maksudnya adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruh permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan konsumsi. Maksudnya adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungannya adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Maksudnya di sini adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Nah, tujuan dari investasi tersebut adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 periode. Kemudian yang kedua, ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama 1 periode. Kemudian yang ketiga, ada produk nasional neto atau net national product.
Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Misalnya NNI bisa didapat dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Kemudian yang keenam, ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Dalam metode produksi pendapatan nasional, jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan sektor lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Dengan rumus, pendapatan nasional sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah unit 2 kali harga 2 ditambah nilai tambah unit per N kali harga per N. Yang kedua, metode pendapatan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Dengan rumus, pendapatan nasional sama dengan pendapatan dari upah ditambah pendapatan bersih dari sewa ditambah interest dan ditambah profit. Terakhir, metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor dan impor, maka rumus perhitungan pendapatan nasional menjadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional. GNP biasanya dipakai untuk mengukur kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk mencapai kenaikan jumlah GNP. Pada dasarnya, GNP bisa berubah setiap tahunnya, baik karena perubahannya jumlah pengeluaran yang dihasilkan, maupun karena perubahan dalam tingkatan harga yang terjadi di pasar. Selanjutnya, GNP dan GDP tidak ada perbedaan dalam perhitungannya. Yang berbeda hanyalah apa yang dihitung, apakah hasil produksi orang asing di dalam negeri. Demikian juga dengan milik nasional di luar negeri, apakah dihitung atau tidak. Yang terakhir ada manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara. Membantu mengetahui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan suatu negara.
membantu untuk mengetahui pengeluaran suatu negara, membantu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi, membandingkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya, mengetahui seberapa besar kontribusi dari sektor bisnis terhadap pendapatan nasional, menjadi salah satu rumusan pembuatan kebijakan dari pemerintah, digunakan untuk penggolongan suatu negara, dan terakhir, mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Sekian presentasi kelompok 4. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.